Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurjana nih, sebelum kita melakukan observasi, saya ingin melakukan pra-observasi dulu ya, wawancara pra-observasi. Pertama ini, paling saya mau tanya dulu gimana kabarnya hari ini? Kabarnya kurang bahagia. Wah, kenapa belum makan, itu? saya belum sarapan. Ya ampun, udah jam segini belum makan, Bu. Aduh, makan dong. Bisa dong beliin. Aman, Bu, itu Bu. Untuk menghadapi hari ini kita harus sarapan, Bu. Oke. Lalu selanjutnya yang pasti hari ini kita akan melaksanakan wawancara pra-observasi sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Lalu tujuan dilaksanakannya supervisi atau observasi ini yaitu untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan. Lalu mengapa dilakukan percakapan pra-observasi ini, yaitu untuk persiapan awal sih ya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran agar lebih siap, lebih terjamin, lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid, dan yang pasti nanti hasilnya harus optimal ya karena persiapannya sudah matang. Oke, sebelumnya saya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan. Gimana Bu? Sudah siap? Siap dong, walaupun belum sarapan ya. Ya pokoknya di sini kopi, mau sarapan. Kopi Mak, aduh enak kita. Oke, lanjut ya Bu ya. Yang pertama ini saya akan bertanya berkaitan dengan tujuan pembelajaran sih ya. Yang pertama, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti itu apa? Tujuannya itu adalah siswa mampu mengerti, terus memahami proses pembuatan, karakteristik, penyajian dalam pengemasan produk olahan pangan, entah itu makanan, minuman, ya kan, yang bernilai di lingkungan itu ekonomis lah. Kalau tidak ada sampah, istilahnya gitu kan ya, istilahnya tidak menggunakan plastik lah, bagaimana gitu. Baik, jadi ke penggunaan yang tidak menggunakan sampah yang didaur ulang gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kira-kira bagaimana dengan area pengembangan nanti yang akan dicapai Bu? Areanya itu siswa dapat bergotong royong pertama. Terus siswa itu bisa berkolaborasi dalam pembuatan tugasnya itu secara kelompok. Oh, berarti akan dilaksanakan itu tugasnya secara berkelompok ya? Secara berkelompok, dan kita akan nanti adakan presentasi. Oke, siap. Jadi berkelompok nanti akan melakukan presentasi. Oke, untuk selanjutnya ini bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan? Misalnya kayak strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode yang digunakan. Itu seperti apa? Kalau untuk strateginya itu saya menggunakan pembelajaran KSF ya. Dan modul ajar aku itu sudah berdiferensiasi lah. Oke, baik. Dan nanti kita menggunakan modul pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Oke. Tahu kan Bu? Tahu dong. Insya Allah tahu. Insya Allah. Berarti strateginya ini sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Berarti yang sudah sesuai dengan kelompok yang mempunyai minat belajar sesuai dengan bakatnya itu ya. Ya, benar. Baik. Lalu tadi model pembelajarannya PBL ya? Iya, model pembelajaran PBL. Lalu kalau metodenya itu mereka akan menggunakan apa? Ini ya, presentasi ya? Pasti dong. Kelompok, dari kelompok itu kan nanti ada diskusi. Terus baru kita presentasikan atau mereka jelaskan gitu materi yang akan disampaikan dan di apa namanya, tukar pikiran lah sama teman-teman. Berarti nanti akan ada diskusi kelompok, tanya jawab ya. Baik. Oke, untuk selanjutnya itu media pembelajarannya itu yang digunakan tuh apa? Menggunakan banyak. Kita medianya itu pertama untuk di handphone itu ada yang namanya aplikasi Canva, ya kan, terus buku elektronik, buku pelajaran, buku paket atau buku LKS ya. Nah itu bisa menggunakan Google juga untuk mencari pembahasan materinya. Berarti media yang digunakan juga banyak ya? Banyak. Anak sudah
sangat paham Canva ya sekarang ini ya. Alhamdulillah dari Canva, WPS Office, ya kan, dia sudah mulai berkreatif lah, dari yang tadinya dia nggak tahu apa sih itu presentasi, gitu kan. Menggunakan Apa sih Bu? ya, iya. Berarti sudah menggunakan teknologi terkini ya, dan anak-anak sangat seneng dan suka gitu ya. Oke, kira-kira kapan akan melakukan pembelajaran itu? Mau sekarang? Hari ini ya, berarti ya nanti. Oke, siap. Di saat hari ini. jam habis istirahat ya. Baik, berarti sesuai dengan jadwal Ibu di kelas berapa nih Bu? Saya hari ini jadwal di kelas 7D. Oke, di kelas 7D jam setelah istirahat jam ke-4, 5 ya? Jam ke-67. Oh, jam ke-67. Oke, baik. Nanti setelah ini kita akan masuk ke dalam kelas. Saya menyaksikan Ibu mengajar sambil saya observasi. Tapi nanti setelah melaksanakan pembelajaran tersebut, maka kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Masih bersedia kan Bu? Insya Allah bersedia. Kita harus nanti setelah pembelajaran kita akan merefleksikan apa yang telah dilakukan setelah observasi tersebut. Oke? Sekarang selamat sarapan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi untuk melakukan pasca observasi ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Ri. Ya. Pelajaran? Ya. Oke, kayaknya udah lama nih kita nggak ice breaking. Yuk kita ice breaking yuk. Ice breakingnya apa nih? Ice breakingnya apa yang mana nih? Tangan ke atas. Coba siapa yang bisa dulu deh. Bisa semua? Benar? Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Terus? Nah. Lanjut, 1 jari kanan, 1 jari kiri, tuh gabung menjadi 2, buat jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, tuh gabung menjadi 4, buat kamera. 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, siapa yang mau nyiapin doa dulu? Man, siapin doa ya Man. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai kegiatan belajar, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Oke, sekarang Ibu absen ya. Jibril masuk. Ajeng, Amel, Angel, Aprialdi, Atika, Bima, Dava, Dio, Erik. Kenapa? Sakit atau apa? Benar sakit. Bener nggak nih? Sakit. Fari. Tebi. Gea. Mana sih Gea? Oh ada. Sip, masuk ya. Iman. Jihan.
Kevin, Latisha, Melani, Fadil, ada nggak yang Fadil? Sakit izin apa? Sakit? Kok bisa barengan ya? Alvin, Farel. Wah, waduh. Rijal, Najwa, Novita, mana? Rahel, Rama, Repan, Sawal, Silvi, Siti Nurhaliza, Syafa, Tasya, Tri Astuti, Wiguna, Nasya, mana Nasya? Adit, oke, sip. Siap nggak nih belajar? Benar ya? Kemarin kita itu udah masuk di kelompok 1 presentasi, ruang lingkup dan karakteristik sayur. Sekarang kelompok 2, siapa aja kelompoknya? Najwa, Sawal, Kevin, Ajeng, Imanuddin, sama Dio. Oke, sip. Siap buat presentasi? Tapi aku mau nanya dulu nih sama kalian. Ini ruang lingkup karakteristik buah. Gue mau nanya, pernah dengar nggak yang namanya itu buah musiman? Pernah. Contohnya apa buah musiman? Apa? Satu, siapa? Oke, stop. Satu. Mang? Nah. Oke, duku. Terus? Rambutan. Kalau durian aja pada tahu semua. Enggak, pisang itu bukan buah musiman ya. Dia buah sepanjang tahun. Udah anak cantik, rambutan itu udah. Apalagi? Jambu apa nih? Enggak. Jambu kristal tiap hari kan ada. Bener nggak? Di abang-abang. Oh iya, nih ada lagi satu. Buah mang. Oke. Timun suri. Adanya di saat apa? Sama satu lagi apa? Temannya timun suri. Ih, bukan. Dia seperti melon. Sama kayak melon dia buahnya. Tapi bentuknya kayak labu parang. Apa? Dia kayak labu parang. Tahu kan labu parang? Belewah. Tahu belewah? Rasanya kayak melon, bentuknya kayak labu parang. Oke. Iya, belewah nutrisari kalau itu aja tahu. Oke, berarti lanjut ya kelompok 2 ya. Sip. Kelompok 2 siap? Oke, maju ke depan kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Siapa yang mau buka? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah dari kelompok buah. Izin memperkenalkan, nama saya Imanuddin. Saya Dewa Rizky, saya Sawal. Mangga. 1. Deskripsi botanik. Mangga adalah buah yang berasal dari keluarga Anacardiaceae. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau atau kuning, tergantung pada varietasnya. Buah mangga umumnya berwarna kuning lembut dan memiliki rasa manis yang khas. 2.
Kandungan nutrisi. Mangga mengandung berbagai nutrisi seperti vitamin C, vitamin A, vitamin K, serat, dan potasium. Buah ini juga mengandung antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. 3. Manfaat kesehatan. Konsumsi mangga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena kandungan vitaminnya. Serat dalam mangga dapat membantu pencernaan dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Kandungan antioksidan dalam mangga dapat mendukung kesehatan kulit dan melawan penuaan. 4. Penggunaan kuliner. Mangga dapat dikonsumsi segar, diolah menjadi jus, smoothie, atau digunakan dalam berbagai hidangan, baik manis maupun gurih. Buah ini sering digunakan dalam hidangan Asia, terutama dalam masakan Thailand dan India. 5. Varietas mangga. Terdapat berbagai varietas mangga dapat karakteristik unik seperti Alphonson, Haden, Tomiakis, Ken, dan masih banyak lagi. 6. Produksi dan distribusi. Mangga ditanam di berbagai wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia, dan di India adalah salah satu produsen terbesar. Buah ini sering diekspor dan menjadi komoditas perdagangan internasional. Anggur. 1. Deskripsi botani. Buah anggur berasal dari keluarga Vitaceae dan terdapat dalam berbagai varietas. Anggur umumnya memiliki kulit tipis dan daging yang berair dengan biji di dalamnya. Warna buah anggur dapat bervariasi, mencakup ungu, merah, hijau, dan putih, tergantung pada jenisnya. 2. Kandungan nutrisi. Anggur mengandung banyak nutrisi termasuk vitamin C, vitamin K, vitamin B6, serta mineral seperti potasium dan mangan. Buah ini juga kaya akan antioksida terutama dalam kulitnya. 3. Manfaat kesehatan. Konsumsi anggur dapat mendukung kesehatan jantung karena kandungan flavonoid dan resveratrolnya yang dapat menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Serat dalam anggur dapat membantu pencernaan dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Antioksidan dalam anggur juga memiliki potensi untuk melawan peradangan dalam tubuh. 4. Penggunaan kuliner. Anggur sering dimakan secara langsung sebagai buah segar. 2. Buah ini juga digunakan untuk membuat jus, anggur kering, raisin, dan produk-produk olahan lainnya seperti anggur dalam bentuk jus atau anggur suling. 5. Varietas anggur. 1. Terdapat banyak varietas anggur yang dibudidayakan untuk berbagai tujuan, termasuk untuk konsumsi langsung, pembuatan anggur, dan produksi raisin. Contoh varietas anggur meliputi Merlot, Cabernet, Sauvignon, Pomponson, Seedless, dan Concord. Produksi dan distribusi. Anggur ditanam di berbagai dari wilayah di seluruh dunia dengan beberapa negara seperti Italia, Prancis, Spanyol, dan Amerika Serikat menjadi produsen utama. Anggur juga digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan anggur dan produksi fermentasi lainnya. Jeruk. Deskripsi botani. Jeruk merupakan buah yang berasal dari keluarga Rutaceae dan genus Citrus. Buah jeruk biasanya memiliki kulit tebal yang dapat dikupas dan daging yang berair. Buah jeruk dapat bervariasi mencakup oranye, kuning, hijau, dan merah, tergantung pada jenisnya. 2. Kandungan nutrisi. Jeruk kaya akan vitamin C yang merupakan antioksidan penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 2. Buah ini juga mengandung vitamin A, vitamin B, potasium, dan serat. 3. Manfaat
kesehatan. Konsumsi jeruk dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dalam jeruk dapat membantu melawan infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Serat dalam jeruk baik untuk pencernaan dan menjaga kesehatan jantung. 4. Penggunaan kuliner. Jeruk umumnya dimakan segar atau diolah menjadi jus segar. Buah ini juga digunakan sebagai bahan dalam berbagai hidangan, baik manis maupun gurih. Kulit jeruk yang kaya akan minyak esensial juga dapat digunakan sebagai bumbu atau bahan dalam masakan. 5. Varietas jeruk. Terdapat berbagai varietas jeruk, termasuk jeruk Navel, jeruk Mandarin, jeruk Valencia, dan jeruk Citrun. Setiap varietas memiliki karakteristik rasa dan aroma yang khas. 6. Produksi dan distribusi. Jeruk ditanam di berbagai wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia, dengan negara seperti Brazil, Spanyol, Amerika Serikat, dan Cina. Sebagai produsen utama, jeruk sering diekspor dan menjadi buah yang populer di pasar internasional. Penampilan. Warna kulit, mangga dapat memiliki kulit yang bervariasi dalam warna. Mulai dari hijau, kuning, oranye, hingga merah, tergantung pada jenisnya. Ukuran dan bentuk. Ukuran dan bentuk mangga bervariasi tergantung pada jenisnya. Beberapa mangga kecil dan bulat, sementara yang lain bisa lebih besar dan memanjang. Bentuk dan ukuran. Buah anggur memiliki bentuk bulat atau oval kecil, dengan diameter sekitar 1 cm hingga 2 cm. Namun, ukuran dan bentuknya dapat bervariasi tergantung pada jenis varietasnya. Karakteristik. Karakteristik, bentuk dan ukuran. Buah jeruk umumnya memiliki bentuk bulat atau sedikit oval. Ukuran buah jeruk dapat bervariasi tergantung pada jenis dan varietasnya. Beberapa jeruk memiliki diameter sekitar 5 hingga 10 cm. Apa yang ingin Anda ditanyakan tentang penjelasan karakteristik dan ruang lingkup dari buah yang tadi saya sudah jelaskan, dan teman-teman yang saya sudah jelaskan? Apa yang ingin Anda bertanya? Apa itu varietas? Apa itu varietas? Varietas itu adalah beberapa jenis seperti buah-buahan yang berbeda, seperti contohnya seperti buah jeruk. Buah jeruk ini banyak berbagai jenisnya, seperti buah jeruk Vail, jeruk Mandarin, jeruk Valencia, dan jeruk Citrus. Nah, varietas ini bisa terjadi akan setiap daerah musimnya, sepertinya di Cina atau di Indonesia, karena berbeda-beda daerah itu berbeda varietas. Ada yang ingin tanyakan lagi? Ya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak anak-anak? Yo, mumpung kelompok 2 masih berdiri nih di depan nih. Yo. Ntar kalau udah duduk, kelompok 2 nggak bakalan jawab. Apa? Apa itu botani? Deskripsi botani ada di samping. Deskripsi botani. Apa sih itu botani? Buatan itu bisa terjadi dari asal buah itu dari mana dan tempat budidayanya di mana. Biasanya buah tani ini bisa disebut juga sebagai ruang lingkup. Buah tani ini juga umumnya bisa dilihat dari berbagai jenisnya, seperti kulit buahnya dan rasa buahnya yang berbeda. Ada yang ingin tanyakan lagi? Apakah sudah cukup?
Bu boleh nanya nggak nih? Boleh aja, Bu. Boleh. Selain anggur sama mangga, apalagi tadi kamu? Anggur, mangga, jeruk. Di 3 buah tersebut, dia masuk ke buah musiman, apakah dia sepanjang tahun, atau dia masuk ke subtropis atau tropis? Tropis. Tapi Kalau anggur dia masuknya ke apa nih? musiman. Anggur musiman? Iya. Nah, Enggak. Bukan, gue musiman bertahan. apa enggak? Enggak, Bu. Enggak. Nah, terus dia itu di sini kan ada deskripsi botani. Iya. Buah anggur, ruang lingkupnya. Mau nanya, dia itu di daerah tropis atau di subtropis? Tadi yang udah dibaca dari atas. Ini anggur nih ya, ini anggur nih ya. Anggur nih. Anggur itu berkembang di daerah tropis atau di subtropis. Tadi tropis ada deh. Nah, kalau tropis itu apa? Ada yang tahu nggak? Tropis itu daerah yang panas. Tropis itu daerah yang apa? Panas. Kita ya. Iya. Oke ya. Kalau subtropis, Itu daerah dingin. nah, Ibu tanya sekarang kalau anggur, dia masuk ke tropis atau subtropis? Tapi biasanya subtropis. Tuh, Subtropis. subtropis. Oke. Kalau tadi sebelum anggur tadi ada apa? Jeruk ya? Mangga. Mangga itu masuk ke daerah tropis atau subtropis? Tropis. Karena walaupun dia daerah panas juga masih bisa hidup. Oke. Satu lagi, jeruk. Itu masuk di tropis atau subtropis? Tropis. Tropis atau subtropis? Subtropis. Dua-duanya bisa. Nanti dibuat PR kalian. Ada lagi yang mau tanyain? Dari kelompok 2. Dua-duanya bisa emang. Benar nggak ada? Tapi 70%. Kalau nggak ada, ibu nanya nih sama kalian yang pada duduk nih. Tentang ini nih. Ayo, ada lagi nggak? Ada gantian nih ibu yang nanya sama kalian. Ada lagi nggak? Kurang ibu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain sama kalian? Kalau nggak ada, ibu yang nanya sama kalian nih yang duduk. Ayo. Kalau nggak ada, ibu yang nanya. Pas nggak ada yang nanya? Ada. Berarti ibu yang nanya sama kalian. Kasih plus dulu untuk kelompok 2. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ngantuk. Benar ya? Pasti ngantuk. Jibril ngantuk nggak, Bril? Yang bener. Biasa udah tidur kan? Nah, ayo biar yang ngantuk. Yang belakang ngantuk banget tuh pasti. Coba duduknya tegak, nggak ada yang nyender. Tangannya ada di kaki apa? Di paha kalian ya. Kanan dan kiri. Duduknya tegak. Bisa? Nah, bisa lihat Kevin, bisa lihat Imanudin. Biar nggak ngantuk. Tangannya. Dah. Kalian madepnya ke ibu dulu. Karena ibu cantik, makanya ibu dilihatin. Yuk, dah. Alvin. Jangan nyender di bangku atau di meja. Duduknya tegak, Bima. Dah. Yuk. Coba matanya merem. Merem. Dah. Coba merem. Tapi jangan tidur. Kan meremnya tidur lagi. Dah. Coba tarik napas. Tahan dulu. Jangan sampai kentut aja. Atau buang gas. Ntar satu kelas pada kabur semua. Tahan, buang. Tarik lagi. Kok dadanya pada nggak naik sih kalau narik nafas? Buang.
Deg-degan nggak dadanya? Lanjut, tarik lagi. Alvin. Buang. Siapa itu? Suara siapa tuh? Oh, Jibril. Oke, sekarang Jibril maju. Ini Vin. Ini, yuk. Ayo maju, nggak apa-apa. Apa, yuk. Bilang jangan bikin rusuh, akhirnya rusuh kan. Nih, sekarang Jibril yang memandu kalian. Gimana? Tangannya di apa? Tangannya di paha kalian. Lah. Tangannya paha kalian. Duduknya jangan nyender. Jangan nyender. Ke kursi atau ke meja. Cepet. Nah, cepet. Napas. Tahan. Tahan. Buang. Buang. Lagi. Tarik napas. Napas. Tahan. Buang. Makanya jangan suka bercanda. Oke, udah nggak ngantuk? Sekarang ibu tanya sama kalian. Di sini ada 3 jenis, mangga, anggur, sama jeruk. Di sini semua udah ada vitamin-vitaminnya ya, benar? Oke. Di 3 buah tersebut ada yang namanya itu mengandung vitamin C. Tapi di antara 3 buah itu, yang paling banyak vitamin C-nya itu siapa? Benar. Masa? Kok bisa tahu? Benar. Anggur kalau asam berarti banyak juga dong vitamin C-nya. Yang anggur belum matang. Ayo. Nah, terus kalau vitamin C itu untuk apa sih manfaatnya? Kekebalan? Kalau vitamin A? Untuk apa vitamin A? Pintar. Terus vitamin apa lagi ya? Untuk apa? Ayo, vitamin B untuk apa? Untuk bobo gitu ya? Untuk bobo gitu ya? Kan B, bobo gitu ya? Enggak dong. Oke. Dan ya, di pelajaran ini, kelompok 2, ibu maunya sama kalian. Ada yang kurang menarik nggak? Pertama, tampilan PPT-nya dulu dari kelompok 2. Menarik nggak? Menarik nggak? Nanti kita lihat PPT yang selanjutnya nih, kelompok 3 nih. Menarik nggak? Seperti kelompok 1 dan 2. Menarik nggak? Di antara 3 buah ini, yang menarik itu apa? Depan apanya? Intro apa? Kita nggak ada intro kan, nggak ada musik. Awalannya. Oh, menjelaskannya bagus nggak? Kelompok 2. Kasih plus dulu untuk kelompok 2. Penjelasannya bagus. Terus, mudah dimengerti nggak? PPT-nya dia. Benar, mudah. Tadi ibu tanya lagi nih. Terutama data nih, tadi ibu tanya lagi nih. Susah, apanya yang susah? Nah, terus apa yang belum kalian pahami dari penjelasan kelompok 2? Apa yuk? Yang belum kamu pahami dari PPT kelompok 2? Varietas udah dikasih tahu ya tadi ya. Apa? Varietas itu tadi apa? Jenis-jenisnya. Terus tadi botani itu adalah ruang lingkupnya. Yuk, apalagi yang belum kalian pahami dari pelajaran ruang lingkup dan karakteristik?
Pengolahan nggak ada. Vitamin K. Vitamin K. Siapa yang bisa jawab vitamin K? Siapa yang jawab apa itu vitamin K? Bermanfaat untuk apa vitamin K? Untuk apa vitamin K? Tunjuk tangan jawaban. Untuk apa? Tubuh apa? Tubuh itu kan banyak. Vitamin K, tubuh itu kan banyak. Ayo, untuk apa? Masa nggak ada yang tahu? Membantu kesehatan jantung dan pembekuan darah. Jadi kalian harus sering-sering yang namanya itu makan buah. Jangan yang dimakan gorengan lagi, bener? Sosis, ya kan? Bastus, cilok, seblak, ya, penggemar seblak lah. Ingat, tapi diselingin dengan buah. Sehari sekali aja makan buah. Oke? Buah potongan ada kan yang 4 ribuan? Nah, yuk dimakan. Ada hal yang nggak menyenangkan nggak? Atau nggak yang bete banget di saat tadi kelompok 2 lagi presentasi? Ngantuk. Berarti kurang menarik dong. Coba kalau ada itu, apa namanya? Kan udah ada panggilan. Kok masih ngantuk? Tadi kan di depan ada dia, ada Kevin yang bening banget. Masih aja ngantuk. Nih, dah. Sekarang ibu tanya lagi sama kalian. Manfaat kalian, kan kemarin sayur, sekarang buah. Manfaat kalian apa? Di saat kelompok 2 ini sudah presentasi. Ada yang bisa jawab nggak manfaatnya? Manfaat kelompok 2 itu sudah menjelaskan yang namanya itu ruang lingkup anggur, mangga, dan jeruk. Manfaatnya apa? Terus, jadi tahu. Terus apa lagi? Siapa lagi yang bisa? Ayo. Mel, apa Mel? Mel nih. Nah, ini mah godek-godek doang. Ayo, Bapak. Apa manfaatnya? Banyak makan buah. Nah, terus. Terus apa lagi? Lebih banyak mengenal buah. Ayo, ada lagi nih, ini ada loh di depan kalian. Jadi bisa tahu ruang lingkupnya seperti apa, bener? Terus jenis, terus nama-nama bahasa apanya nih? Bahasa Latinnya ya. Seperti apa tadi? Nih, Merlot, Cabernet, Concord. Bener nggak? Contoh ini ya, contoh jenisnya ya. Terus, apa lagi? Manfaat dari buah tersebut. Apa lagi? Apa lagi? Nah. Dah? Oke, sekian pelajaran dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, stop. Pelajaran Ibu udah selesai ya. Tapi Ibu mau nanya. Di pelajaran hari ini, hal apa yang menarik dalam pelajaran hari ini? Siapa yang bisa jawab? Kenapa, Mel? Bisa mengetahui ruang lingkup buah-buahannya, Terus? jenis-jenisnya dan manfaatnya, nutrisinya
terus vitaminnya. Dah, itu aja. Kasih tepuk tangan buat Melani. Terus, ada lagi nih pertanyaannya. Mel, ada nggak yang belum kamu pahami di materi di kelompok 2 ini? Tahu. Alhamdulillah tahu. Ngerti semuanya. Paham? Insyaallah. Insya Allah paham. Ntar kalau ibu suruh sebutin bisa ya. Oke, tadi dia ada buah apa aja? Sama mangga. Oke, sip. Thank you Melani atas jawabannya. 2 pertanyaan lagi. Siapa ya yang bisa jawab pertanyaan ibu? Ada hal yang nggak menyenangkan nggak dalam pelajaran ibu hari ini? Apa Mel? Nggak ada Bu, alhamdulillah seru banget pelajarannya. Yang benar. Oh seru. Seru aja, bisa lebih tahu tentang karakteristik buah-buahan. Terus Bisa siapa lagi? lebih Bisa bertukar pikiran. Tepuk tangan buat Amel. Lanjut, terakhir nih. Apa yang kalian rasakan setelah kemarin itu udah presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 hari ini? Apa rasanya? Siapa yang tahu? Dava, Amel, Alvin? Apa rasanya, Pin? Wow. Apa Mel? Rasanya Amelia? rasanya senang sih bisa lebih tahu tentang buah-buahan sama sayuran juga, terus manfaatnya, jenis-jenisnya juga. Emang sebelumnya nggak tahu emang kalian? Enggak, Kalian ini lebih dalam aja pelajaran. Ini. Taunya cuma buah jeruk, dah jeruk doang gitu. Iya. Anggur, artinya taunya anggur doang gitu. Iya. Kasih plus untuk Amel dan Amelia. Melani dan Amelia. Ya Allah, sama-sama Mel sih. Thank you ya untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa sih? Udah mobil ya? Selamat siang Bu Lenta, Bu Nurjana, Bu Siti Nurjana. Mohon maaf untuk Bu Nurjana, saya mengganggu waktunya karena kita akan melakukan pasca observasi ya. Setelah waktu itu kita melakukan observasi kelas di kelas 7D. Oke, gimana Ibu kabarnya hari ini? Baik, ini capek banget ya habis menawas nih. Lelah ya, menawas siang-siang kayak gini gitu. Kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah baik. Ya, baik, sehat. Oke. Lalu selanjutnya, baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bersedia nggak Bu? Saya Oke. Pertanyaannya itu bertujuan untuk kita mengevaluasi atas pembelajaran apa yang telah dilakukan dan agar bisa menjadi refleksi yang terbaik ya. Jadi melakukan perbaikan dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Oke, yang pertama ini saya ingin bertanya bagaimana perasaan terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas 7D waktu itu kita laksanakan. Alhamdulillah sih senang. Terus kita tuh bisa melihat cara mengajar kita sendiri. Baik, apakah sudah baik atau benar, anak-anak aktif atau tidakkah di sekolah saya. Jadi di sini saya senang, beruntung, banyak manfaat lah dari hasil observasi yang saya lakukan ini ya oleh Bu Nuri. Baik, alhamdulillah ya kemarin juga berjalan lancar di kelas 7D yang telah kita laksanakan. Kira-kira bisa nggak sih Ibu ceritakan lagi area pengembangan mana yang telah dilakukan
serta langkah atau tahapan dari pembelajaran tersebut. Untuk area pengembangan itu saya ngambil pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Iya, Untuk itu ya. tahapannya itu di sini aku membuat perangkat pembelajaran yang pertama. Terus mencari referensi dari manakah sumber pelajarannya atau sumber materinya dari YouTube, dan kita searching di Google atau dari PMM juga gitu kan ya. Banyaklah sumber-sumbernya. Oke, itu dari area pengembangan ya, area pengembangan tahapannya sudah ya tadi ya, dari membuat perangkat. Lalu area pengembangannya itu yang ditentukan dua ya, tadi pengetahuan serta dan keterampilan. Dan untuk materinya pun yang pasti sekarang terbaru di PMM ya, karena Iya. memang sangat update di sana terkait dengan RPP ataupun modul belajar. Baik. Lalu selanjutnya, menurut Ibu sejauh mana sih area pengembangan yang sudah disampaikan pada pembelajaran kemarin? Apakah menurut Ibu sudah berhasil? 80% sudah berhasil ya. Karena kan memang anak-anak kan ada aktifnya ya, tanya jawab. 20%-nya yaitu ada beberapa siswa yang masih kurang fokus dan sibuk dengan kegiatannya sendiri. Mungkin dia melihat, mendengarkan, tapi dia nggak 100% fokus. Jadi ya sih, namanya anak-anak, 36 anak, Iya. ada dengan bermacam-macam karakter ini. Jadi fokusnya ada beberapa yang fokusnya terbagi, walaupun memang lebih banyak yang sudah memperhatikan dan sudah berhasil ya dari area pengembangan. Dan pas kita tuh setelah istirahat ya Bu, jadi anak-anak udah jajan, udah minum, Panas. jadi panas, tinggal hawa ngantuknya aja tuh angin sepoi. Kenyangnya itu ya, karena benar habis jam istirahat Iya. gitu. Lalu selanjutnya, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan observasi kemarin itu? Itu anak yang belum aktif ya Bu ya. Nah, itu jadi pembelajaran saya, jadi PR saya bagaimana nih caranya mengaktifkan anak tersebut supaya dia itu ada balik dalam kegiatan tersebut gitu kan. Dan itu aja sih. Oke, menurut Ibu kira-kira kenapa sih bisa anak itu kok malah lebih tertarik untuk tidak aktif dan tidur gitu? Mungkin karena dia satu ya, itu dari faktor dia habis istirahat mungkin ya. Nah terus Waktunya ya. angin juga, aduh kan kalau udah jam segitu kan nyanyi tuh bikin hawa ngantuk, perut kenyang ya kan istilahnya. Terus sama apa namanya situasi dia hanya mendengarkan, tidak menulis gitu kan. Tapi kalau dia mendengarkan sambil menulis, mungkin nih apa sih yang disampaikan bakal baca. Baik, lalu setelah Ibu tahu nih kendala yang dihadapi, rencana apa yang akan dilakukan untuk menghadapi anak-anak yang masih pasif ini gitu Bu? Ini saya akan melakukan pendekatan. Yang pertama ya akan pendekatan. Dari pertama tuh minat belajarnya seperti apa gitu, dan akan saya tanyakan ke anak tersebut gitu kan. Dan saya membuat materi yang akan lebih menarik lagi. Baik, ya. Dengan materi yang menarik, dengan waktu yang memang tidak Memadai lah ya istilahnya, yang waktunya benar-benar pas banget gitu kan. pas dengan suasana yang mantap dan kenyang gitu ya. Jadi dengan membuat materi menarik, semoga anak-anak bisa lebih tertarik dan aktif dalam pembelajaran. Semoga yang telah direncanakan ini nanti terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Mungkin nanti lebih asik itu pas praktek ya, kalau prakarya ya. Prakarya. Hmm. Prakteknya memang lebih menyenangkan gitu buat anak. Dibandingkan materi. Oke, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan tersebut? Ya, mungkin setelah kegiatan ini ya, karena kita kemarin observasi kan sebelum PTS gitu Iya, ya. iya. Sekarang kan kita PTS, mungkin setelah PTS, yuk saya bakalan belajar lagi, terus lebih melihat lagi mereka dari pertama cara belajarnya, terus pendekatan saya seperti itu. Berarti secepatnya Ibu. Kalau bisa sih secepatnya. Baik, terima kasih banyak. Semoga rencana yang telah direncanakan bisa berjalan lebih baik. Dan terima kasih sudah mengganggu waktunya dari praobservasi, observasi kelas sampai terakhir ini pasca observasi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Nurjana, maaf ya mengganggu waktunya. Sama-sama